Saya akan coba bergabung dengan Mas Sunardi, Tangerang nih namanya. TGR nih Tangerang nih kayaknya nih. Tangerang, Ya. Tangerang. Tangerang betul ya? Betul, betul. Iya, silakan Mas Sunardi untuk yang mau Oke, disampaikan ke Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi hormat wabarakatuh. dan semoga kita semua termasuk Buya berikan kesehatan selalu. Dalam kondisi pandemi kita harus sehat ya Buya, dengan rasa cinta yang tinggi. Buya, saya sangat senang melihatnya karena lihat konteks dari puisi itu, ada umurku akan habis sia-sia, hanya ingin memikirkan semua barang yang kita inginkan. Karena pada dasarnya kita selalu banyak berharap dengan keinginan. Lalu ada jawaban dalam puisinya itu mengenai kerja adalah jalan bukanlah tujuan. Artinya keinginan itu adalah suatu jalan, namun bagaimana kita memikirkan untuk menuai tujuan. Yang paling saya penting yang untuk ditanyakan, Buya, izin, bagaimana cara merawat mengenai kejujuran tersebut atau kejujuran dalam hati, karena ini bicara tentang hati dan otak. Mungkin kalau hati dan otak tujuan sama perilaku ya mungkin ya Buya. Tentunya saya minta arahan dan petuah dari Buya mengenai bagaimana cara merawat kejujuran tersebut, serta bagaimana mengendalikan keinginan, keperluan, kebutuhan. Artinya kita domain banyak ingin kaya, ingin bahagia aja keinginan Buya. Nah, kita mendefinisikan itu, mohon arahan dan penjelasan dari Buya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merawat kejujuran dan mengendalikan si ingin. Iya, jadi ingin saya ulangi sekali lagi bahwa hati itu sifat dasarnya adalah jujur. Dia tidak berbohong dan juga tidak bisa dibohongi. Ya, hati itu tidak bisa bohong dan tidak berbohong dan tidak bisa dibohongi. Maka dabal fuadu mara'a, tidak bohong apa yang dilihat oleh hati. Dan hati kita akan jujur mengatakan. Yang dijujurkan otak kita. Perasaan kita, imajinasi kita, ingin-ingin kita, keinginan kita, gengsi kita dan sebagainya. Kan banyak piranti-piranti lunaknya dalam tubuh kita ini. Ya, softwarenya kan banyak banget yang diinstal itu. Nah, jadi artinya bahwa semua apapun yang kita lakukan, putuskan dalam hidup ini, itu ada proses dialog yang berkesinambungan antara logika dan ruh kita. Antara hati dan logika itu berdialog dulu. Karena bagaimanapun juga selalu dikawal dengan logika ini. Jadi keputusan apapun itu selalu adalah hasil kompromi, hasil dialog. Akhirnya baru digunakan keputusan. Saya memutuskan aku cinta kepadamu. Saya memutuskan untuk bekerja di pabrik Ano. Itu adalah dari tuntutan hati dan tuntutan logika kita berdua semacam itu. Nah, sehingga kita perhatikan di sini bahwa dialog antara hati dan pikiran itu sendiri terjadi pertengkaran, ya, rebutan pengaruh, saling tindas menindas, saling mempengaruhi dan sebagainya. Saya contohkan saja beginilah. Setan itu selalu menggoda kita, menghalang-halangi kita berbuat baik dan mendorong kita berbuat jahat. Kan begitu persoalannya. Nah, ketika suatu hari yang coba kita dengarkan bisikan-bisikan Tuhan ke dalam hati kita. Bisikan Tuhan dalam hati kita. Satu ketika ada orang datang meminta bantuan. Ya. Kemudian kita kasih bantuan itu. Apakah itu pasti kita katakan satu kebajikan? Belum tentu. Mari kita umpamakan. Ada pengemis datang dengan koreng yang di tubuhnya, ya, dengan bau busuknya, datang meminta bantuan, minta uang. Lalu segera saya beri orang itu dan suruh pergi. Kebaikan bukan?
Kenapa Anda buru-buru ngasih uang sama pengemis tadi? Anda bukan sayang, bukan kasihan melihat orang sengsara, tapi Anda ingin menyelamatkan hidung Anda sendiri. Anda berbuat baik untuk dirimu sendiri. Hati kita tidak bisa dibohongi kok. Betul nggak? Iya. Kemudian ada lagi orang datang meminta bantuan. Tetapi orang itu dulu pernah berjasa kepada kita. Uang tidak ada, saya paksakan mencari utang sana utang sini untuk membantu orang yang dulu pernah berjasa. Kebaikan bukan? Hati kita tidak bisa dibohongi. Anda membayar hutang budi, bukan berbuat baik kepada seseorang. Betul nggak? Ketika yang datang minta bantuan itu orang yang dulu pernah menjahati Anda, di sini terjadi konflik. Hati yang baik akan mengatakan bantulah dia. Ya, dia sedang susah. Terjadi logika kita berimajinasi ke belakang, setan menarik pikiran kita untuk kenangan yang lama, dimunculkan lagi. Mau kau bantu orang semacam itu yang dulu memfitnah kamu, yang dulu menghinakan kamu, mau kau bantu juga. Itu bicara logika kita. Tapi hati kita bertahan, nggak ada urusan. Ya, dia susah. Sudah aku maafkan semuanya. Semoga Allah mengampuni dia. Itu kata hati kita yang baik semacam itu. Iya kan? Sampai ketika uang itu sudah kita siapkan. Karena dia butuh uang 4 juta. Kata setannya, kok banyak banget 4 juta kan 1 ton. 1 ton berapa kan 4 juta. Kalau 400 per kintal kan berarti 1 ton, kok banyak banget sih. Ya nyumbang aja dah, separuh aja dah gitu. Kita masih diganggu. Ya, kita lawan lagi bisikan-bisikan semacam itu. Sampai ketika akan menyerahkan uang itu, masih ada lagi hawa nafsu yang menarik kita, si setan itu. Nanti diberikannya, nunggu kalau sudah tahunya udah banyak. Kenapa? Karena dia mencari popularitas, dia mengharapkan sanjungan, mau diselewengkan juga. Mendetail saya bicara semacam ini. Pertarungan tidak pernah selesai dalam diri kita semacam itu. Jadi jangan terburu-buru Anda menulis kebaikan-kebaikan Anda. Coba diperhatikan dulu. Ya, jadi artinya ketika Anda berbuat baik kepada orang yang dulu pernah berbuat baik, bisa dilakukan oleh siapapun. Tetapi ketika Anda berbuat baik kepada orang yang dulu menjahati Anda, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar. Terima kasih. Luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.